Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Holik Abdul Aziz, kelas TIK 18A, NPM 18113291. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jauh dari bahaya dan didekatkan dengan rezeki yang melimpah. Amin. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis perancangan sistem informasi dan praktikum tentang pembuatan bisnis startup dengan judul atau konsep ngantor isi think smart and innovation atau berpikir pintar dan berinovasi. Adapun isi dalam presentasi ini terdiri dari latar belakang, analisis SWOT, serta flow map pemesanan sewa kantor. Selanjutnya, latar belakang, mahalnya biaya sewa dan operasional kantor dinilai sebagai beban bagi entrepreneur dalam mengembangkan bisnis mereka, karena dalam membuat suatu usaha, kita harus membuat rancangan atau konsep bisnis, baik bersama rekan kerja kita ataupun sendiri. Karena itu, saya membuat startup bisnis ini agar para entrepreneur baru dapat dengan nyaman memikirkan usaha mereka dengan fasilitas gedung kantor yang sangat nyaman, serta harga sewa yang murah, dengan konsep kantor dan suasana bekerja yang berbeda. Dapat dilihat pada contoh kantor ini kan terlihat sangat nyaman, tenang. Jadi di sini diharapkan dengan pembuatan bisnis startup ini akan membantu para pengusaha atau entrepreneur dalam mengembangkan bisnis mereka. Karena saya percaya bahwa lingkungan yang menyenangkan akan menghasilkan suatu ide baik dan cemerlang serta dapat langsung diimplementasikan terhadap bisnisnya. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang terdiri dari singkatan pertama yaitu strength artinya kekuatan, kemudian weakness yang artinya kelemahan, serta opportunities yang artinya peluang, dan threat artinya ancaman. Jadi saya mengaplikasikan analisis SWOT ini terhadap bisnis startup. Saya dapat dilihat pada tabel di layar. Jadi yang pertama strength dapat dilihat di uraiannya. Yang pertama, biaya sewa murah. Nah, jadi saya mengemborkan kekuatan dalam bisnis saya dengan biaya sewa yang murah, konsep bekerja yang berbeda dari kantor biasanya, serta fasilitas yang memadai serta lengkap. Contoh tersedianya komputer kantor yang bisa dipakai oleh siapapun. Jadi di kantor kami para entrepreneur yang ingin memikirkan ide ataupun apapun dapat dengan mudah langsung mengaplikasikan di komputer, tidak perlu membawa laptop sendiri. Ruang meeting yang mengusung konsep menyenangkan dan chill, makanan makan ringan yang tersedia untuk pekerja, serta masih banyak lagi fasilitas yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Strategi kedua yaitu weakness atau kekurangannya. Yang pertama, susah mencari investor untuk mengembangkan usaha ini karena masih minimnya usaha di bidang yang sama, sehingga para investor enggan untuk berinvestasi. Yang kedua, mencari lahan untuk dibuatnya kantor masa depan ini karena kita harus menempatkan lokasi strategis. Yang ketiga, opportunities. Yang pertama, usaha layanan seperti saya mungkin masih sedikit atau tidak ada sama sekali, sehingga persaingan tidak ketat. Yang kedua, mudah untuk mencari pengguna layanan karena kita menggunakan sistem eee, sistem-sistem sis kita menggunakan sistem B2B atau business to business. Yang ketiga, di masa depan mungkin para pengusaha akan sulit mempunyai kantor sendiri dengan fasilitas lengkap, sehingga kami adalah solusi utama untuk para entrepreneur muda. Eee, Strategi yang keempat, treat ancaman. Yang pertama, eee mudahnya usaha untuk ditiru sehingga memungkinkan untuk orang lain membuat usaha yang sama. Yang kedua, di masa pandemi seperti sekarang yang sedang dilakukannya work from home mengakibatkan usaha kita tidak dapat berkembang serta mengalami kerugian. Eee, selanjutnya selanjut selanjutnya ini adalah, flow map prosedur pemesanan sewa kantor. Nah, jadi pada gambar
dalam bisnis startup saya ada flow map yang terdiri dari 3 entitas. Yang pertama adalah konsumen, marketing, manajemen, serta direktur. Pada alur pertama dimulai dari marketing manajemen yang menyediakan data sewa kantor berupa, dokumen, kemudian berlanjut data tersebut disampaikan terhadap konsumen. Kemudian konsumen menentukan pilihan dan pesan kantor dengan simbol manual karena tidak ada komputerisasi dalam proses tersebut. Setelah menentukan pilihan, konsumen menuliskan data pesanan tersebut. Setelah menentukan pilihan, konsumen menuliskan data pesanan tersebut serta data diri dari calon konsumen. Kemudian masuk ke entitas marketing lagi karena akan dilakukan penginputan data konsumen. Pada gambar di layar atau presentasi disimbolkan dengan simbol persegi panjang atau komputerisasi karena adanya proses input dari dokumen ke komputer. Setelah menginputkan data dilakukan eh, cek kantor atau survei ke lapangan. Apabila konsumen menyetujui, proses berlanjut. Apabila tidak, proses kembali ke menentukan pilihan kantor dan tipenya. Misalkan berlanjut, proses dilanjutkan dengan pembayaran uang dari konsumen ke marketing manajemen. Setelah dilakukan pembayaran akan menghasilkan kwitansi untuk bukti pembayaran. Kwitansi akan diberikan terhadap konsumen dan terhadap marketing untuk dijadikan laporan. Hasil dari semua progres tersebut akan menghasilkan output data laporan sewa kantor yang kemudian akan diberikan kepada direktur serta menjadi arsip di marketing manajemen kemudian proses setelah selesai. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila dalam penyampaian presentasi saya ada salah kata serta salah penyampaian dalam materi maupun lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.